you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofi. Bisa kalian panggil saya Vidi. Saya dari Institut Setiami, dan di sini saya mendapatkan tugas dari dosen saya tercinta, ialah Bapak Dinda Aulia Rahman. Nah, di sini mata kuliahnya adalah Manajemen Pelayanan Publik. Di sini saya mendapatkan materi tentang Perjalanan Out Public Administration atau OPA, Neo Public Management atau NPM, hingga Neo Public Service atau NPS. Nah, itu dia yang akan saya jelaskan. Pokoknya lebih detail, pokoknya tonton terus, jangan di skip. Oke teman-teman, di sini seperti yang saya bilang tadi, saya akan menjelaskan tentang perjalanan Out Public Administration atau OPA, Neo Public Management NPM, hingga Neo Public Service atau NPS. Konsep Out Public Administration. Dalam paradigma atau OPA, gerakan untuk melakukan perubahan yang lebih baik telah diprakarsai oleh Woodrow Wilson. Ia menyarankan agar administrasi publik harus dipisahkan dari dunia publik atau otonomi publik administrasi. Berdasarkan pengalaman Wilson, negara terlalu memberi peluang bagi para administrator untuk mempraktekkan sistem nepotisme dan spoil, karena ia mengeluarkan doktrin untuk melakukan pemisahan antara dunia legislatif atau politik dengan dunia eksekutif, di mana para legislator hanya merumuskan kebijakan dan para administrator hanya mengeksekusi atau mengimplementasikan kebijakan. Oke. Selanjutnya, konsep Neo Public Management. Merupakan isu penting dalam reformasi sektor publik. Konsep NPM juga memiliki keterkaitan dengan permasalahan manajemen kinerja sektor publik, karena pengukuran kinerja menjadi salah satu prinsip NPM yang utama. Gerakan NPM pada awalnya terjadi di negara-negara maju di Eropa. Akan tetapi, pada perkembangannya, konsep NPM telah menjadi salah satu gerakan global, sehingga negara-negara berkembang juga terkena pengaruh penyebaran global dari konsep ini. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah konsep NPM cocok untuk negara berkembang? Lebih spesifik lagi, apakah NPM perlu diterapkan dan cocok untuk di organisasi pemerintah di Indonesia? Oke, selanjutnya konsep Neo Public Service. Konsep Neo Public Service mulai dikenal melalui tulisan James V. Bernhardt and Robert B. Bernhardt yang berjudul The Neo Public Service, Service Not Steering, yang diterbitkan penerbit M.A. Harp in New York pada tahun 2003. Buku ini diawali dengan kalimat, "Government should be run like a business, it should be run like a democracy." Pemerintahan atau administrasi negara tidak seharusnya digerakkan seperti bisnis. Menjalankan pemerintahan sama dengan menggerakkan tatanan demokrasi. Oke. Selanjutnya, kritik terhadap OPA dan NPM. Berdasarkan OPA dikritik oleh paragrama NPM. Secara konseptual, OPA berbeda dengan NPM. NPM mengacu kepada sekelompok ide dan kritik kontemporer untuk menggunakan pendekatan-pendekatan dalam sektor privat atau bisnis pada organisasi sektor publik. NPM adalah suatu gerakan yang mencoba menginjeksikan prinsip-prinsip organisasi sektor privat ke dalam organisasi pemerintahan. Pemerintahan yang kaku dan sentralistik bagaimana yang dianut oleh OPA harus diganti dengan pemerintahan yang berjiwa wirausaha dan
profitable. NPM sering diasosialisasikan juga dengan managerialism atau policy based public administration atau land and railroad. Oke, selanjutnya akar dari NPF dapat ditelusuri dari berbagai ide tentang demokrasi yang dapat dikemukakan oleh Demorg, Hall, and Waldo. NPS berakar dari beberapa teori yang meliputi yang pertama tentang demokrasi kewarganegaraan, perlunya terlibat warga negara dalam mengambil kebijakan dan kepentingannya deliberasi untuk membangun solidaritas dan komitmen guna menghindari konflik. Yang kedua, model komunitas dan masyarakat sipil. Akomodatif terhadap permasyarakat sipil dengan menggunakan social truth, kohesi sosial, dan jaringan sosial dalam tata pemerintahan yang demokratis. Teori organisasi humanis dan administrasi negara baru. Administrasi negara harus fokus pada organisasi yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan atau human based dan respon terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan isu-isu sosial lainnya. Yang keempat, administrasi negara postmodern mengutamakan dialog atau diskursus terhadap teori dalam memecahkan persoalan politik. Saya ulangi, persoalan publik daripada menggunakan one bus one perspective. Oke, selanjutnya perbandingan antara OPA, NPM, dan NPS. Denhart menguraikan karakteristik OPA sebagai berikut. Yang pertama, fokus utama adalah penyediaan pelayanan publik melalui organisasi atau badan resmi pemerintah. Yang kedua, kebijakan publik dan administrasi negara dipahami sebagai penataan dan implementasi kebijakan yang berfokus pada satu cara terbaik atau one a single. Kebijakan publik dan administrasi negara sebagai tujuan yang bersifat politik. Yang selanjutnya, administrator publik memainkan peranan yang terbatas dalam perumusan kebijakan publik dan pemerintahan. Mereka hanya bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan publik. Pelayanan publik harus diselenggarakan oleh administrator yang bertanggung jawab pada pejabat publik atau elected official dan dengan diskresi terbatas. Selanjutnya, administrator bertanggung jawab kepada pemimpin pejabat politik, elected politik leader yang telah terpilih secara demokratis. Program-program publik dilaksanakan melalui organisasi yang hierarkis dengan kontrol yang ketat oleh pemimpin organisasi. Selanjutnya, nilai pokok yang dikejar oleh organisasi publik adalah efisiensi dan rasionalis. Organisasi publik melakukan sistem tertutup sehingga keterlibatan warga negara dibatasi. Peranan administrator publik adalah peranan prinsip-prinsip planning, organisasi, staffing, defending, coordinating, reporting, dan duplicating. Terima kasih. Nah, itu dia yang sudah saya jelaskan. Semoga bermanfaat, semoga ilmunya sampai di kalian semua. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya yang baru ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.